Dicekik sampai lemas, dalam keadaan lemas tak berdaya, dengan teganya Sandy sempat melampiaskan nafsu bejatnya. Nyeret dan membuang tubuh Feby ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan aku Daniel Ahmad. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi, yang lagi hangat-hangatnya di media sosial. Berbicara soal kematian, kematian memang sudah diatur oleh Tuhan. Dari waktu, hari, tanggal, bulan, tahun, bagaimana cara meninggalnya setiap manusia juga berbeda-beda. Aku percaya itu, semua orang juga pasti menginginkan akhir hidup dalam keadaan yang damai dan tenang. Hari ini kita akan membahas tentang kematian gadis cantik yang berumur 16 tahun dengan kematian yang sangat tragis. Kasus ini terungkap pada Minggu 6 Februari 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Feby Rizkika Mayastani, 16 tahun. Gadis muda ini berasal dari Desa Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Diketahui Feby adalah pelajar kelas 2 di SMA 1, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Feby dikenal gadis yang periang, yang berwajah cantik, aktif di sosial media terutama Facebook. Namun sungguh naas dia ditemukan tak bernyawa di kebun sawit. Dan ini adalah kronologinya. Kisah ini bermula dari Feby yang lagi berusaha meminjam uang kepada temannya yang bernama Aman. Rencananya uang pinjaman itu akan digunakan Feby untuk membayar hutang temannya yang ada di Pekanbaru. Melalui Messenger Facebook DM, Feby meminjam 500.000 ke Aman. Namun sayangnya handphone milik Aman ternyata lagi tidak dipegang. Handphonenya lagi dipegang oleh temannya, yaitu Sandika Arya Sahputra. Sandika Arya Sahputra ini kebetulan mantannya Feby yang berumur 16 tahun. Wow, seumuran ya mantannya ya. Berbicara soal mantan, kayak gimana gitu, move on. Nah, setelah mengetahui chat tersebut, mantannya langsung membalas pesan dari Feby tanpa sepengetahuan Aman melalui handphone milik Aman. Sandi mantannya pun menjanjikan akan meminjamkan uang 500.000. Kemudian diaturlah untuk ketemuan pada hari Rabu 2 Februari 2022. Feby pamit keluar rumah dengan alasan akan membeli kuota menggunakan motor Vario merah sekitar pukul 5:30 sore. Akan tetapi sampai malam hari Feby tak kunjung pulang ke rumah. Kakak Feby berusaha untuk menelpon, namun HP-nya sudah mati, sudah tidak aktif lagi. Tak disangka Feby pergi untuk menemui sang mantan yang katanya akan meminjamkan uang 500.000. Saat bertemu Feby kaget. Loh, kok bukan Aman? Malah kamu, Sandy. Feby diajak ke rumah Sandy dengan alasan, oh iya, uangnya lagi saya pegang. Yuk ke rumah yuk. Di tengah perjalanan Sandy menuju ke rumah Sandy, tepatnya di tengah kebun sawit milik orang tuanya Sandy. Sandy memutuskan untuk berhenti di tengah perjalanan bersama Feby. Sandy beralasan, oh uangnya lagi dipegang sama ibu. Ibu lagi di ladang sawit, kata Sandy. Feby pun langsung percaya tanpa menaruh curiga, ya karena Feby butuh juga si uang itu. Kemudian Feby turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju pondok atau sebuah saung atau gazebo di tengah pohon sawit bersama dengan Sandy. Sesampainya di pondok itu, ternyata tidak ada siapapun, hanya mereka berdua. Ternyata di balik ini Sandy punya niat jahat. Sandy berusaha merayu Feby untuk disetubui. Namun Feby menolaknya dan akhirnya Feby dicekik menggunakan ikat pinggang si Sandy. Karena dia nggak mau teriakannya Feby kemana-mana, akhirnya mulutnya diikat. Dicekik sampai lemas, dalam keadaan lemas tak berdaya akibat dicekik. Dengan teganya Sandy sempat melampiaskan nafsu bejatnya.
Setelah puas melakukan hal itu, Sandy kembali mencekik Feby hingga tak bernyawa. Kejam banget, gila nih orang. Setelah Sandy mengetahui bahwa Feby sudah tak bernyawa lagi, Sandy panik. Akhirnya Sandy punya ide. Sandy menyayat tangannya Feby dengan menggunakan pisau. Dibuat seolah-olah Feby bunuh diri. Aksi sadisnya itu tidak berakhir sampai di situ, guys. Sandy menyeret dan membuang tubuh Feby ke semak-semak dengan ditutupi dengan ranting pohon. Itu di tengah kebun sawit. Setelah itu Sandy pulang ke rumah. Tapi pulangnya bukan ke rumah Sandy, tapi pulang ke rumah Aman dan menginap di rumah Aman selama 1 malam. Pagi harinya Sandy mengajak adik Aman. Dia tidak pergi sekolah. Aman pamit sekolah, dia mengajak adik Aman untuk membawa cangkul. Dengan niat dia ingin mengubur jasad Feby. Namun adik Aman ini tidak mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut. Adik Aman ini hanya mengantar. Sesampainya di sana, adik Aman cuma disuruh menjaga sepeda motor yang ada di tepi jalan. Sandy menuju ke kebun sawit, menuju ke tempat lokasi pembuangan si Feby. Sayangnya sampai di lokasi, cangkul yang digunakan Sandy untuk menggali sempat rusak. Akhirnya Sandy panik. Duh, ini gimana ini? Kebetulan ada orang di sekitarnya walaupun agak jauh. Sandy berusaha meminjam cangkul milik warga setempat yang ada di lokasi tak jauh dari kebun orang tuanya Sandy. Setelah mendapati pinjaman cangkul, dia mencangkul lubang di tanah dengan niat untuk mengubur jasad Feby. Lubangnya nggak terlalu dalam sih, nggak ada setengah meter, baru sekitar 40 cm. Pada hari Kamis 3 Februari, pihak dari keluarga Feby melaporkan kasus hilangnya Feby ke Polsek Siak. Namun selama beberapa hari proses pencarian Feby oleh Polsek Siak belum mendapatkan kabar baik. Pada hari keempat hilangnya Feby, kepolisian mendapatkan laporan dari warga bahwa telah ditemukan mayat di kebun sawit milik warga Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Kepolisian langsung datang ke TKP. Setelah dibongkar timbunan tanah itu dan pelepah sawit, ditemukanlah mayat perempuan. Dari mayat tersebut terlihat ciri-ciri seorang gadis cantik yang dilaporkan hilang pada Kamis lalu. Berdasarkan pakaian yang dikenakan, mayat ditemukan cocok dengan ciri-ciri Feby Rizkika Mayastani yang dilaporkan hilang ke Polsek Siak Kamis 3 Februari lalu. Inilah keterangan saksi yang menemukan mayat Feby. Pada siang itu sekitar pukul jam 1:40-an, Dedi, seorang pemanen sawit, sedang memanen kelapa sawit di kebun milik mertuanya. Namun Dedi mencium bau busuk yang tidak biasa, sepertinya seperti bau bangkai. Di kebun tersebut berada tak jauh di belakang SD Negeri Benteng Hilir. Kemudian Dedi memanggil istrinya untuk mengecek bersama-sama di manakah sumber bau bangkai tersebut. Setelah dicari-cari, ditemukanlah lutut manusia yang kelihatan tidak tertutup oleh tanah. Kemudian Dedi melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat. Mayat Feby tidak terkubur secara sempurna. Ini Sandy ketika mengubur mayat Feby itu tidak sempurna, terlalu cetek. Akhirnya yang menimbulkan bau busuk itu keluar. Kondisinya juga sangat mengenaskan. Mayat Feby ini ditemukan tidak menggunakan pakaian lengkap, alias kondisinya setengah telanjang. Kedua tangannya juga terikat dengan menggunakan sweater yang digunakannya. Lebih mengerikan lagi, kepalanya juga dibungkus dengan baju dan mulutnya diikat. Ya, insiden ini ditemukan mayat Feby juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Kasat Reskrim bahwa mayat wanita itu jelas merupakan Feby Rizkika Mayastani. Kepolisian sudah melakukan evakuasi jasad dan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Setelah pihak keluarga juga membenarkan bahwa mayat wanita tersebut adalah Feby, polisi kemudian melakukan penyelidikan kurang dari 12 jam sekitar pukul 1 dini hari. Sandika Arya Sahputra,
umur 16 tahun tertangkap di rumahnya di Kampung Benteng Hilir dalam keadaan tidur. Dan setelah diinterogasi, Sandi mengakui semua perbuatannya dan mengaku menyesal atas perbuatan itu. Ia juga mengaku tega membunuh karena takut sudah memerkosanya, terus takut ketahuan juga. Dasar bocah. Dan ketahuilah ternyata hubungan asmara Feby dengan Sandi itu putus di bulan November. 3 bulan yang lalu putusnya, guys. Mungkin Sandi tidak bisa move on dengan Feby, atau enggak ketika pacaran Sandi belum mendapatkan apa-apa. I don't know. Akhirnya Sandi dikenakan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, atau pasal 340 KUHP pidana. Hukuman yang diterima adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itulah tadi kasus pembunuhan gadis cantik asal Riau. Aku juga pengen dengar dari teman-teman nih, terkait pengalaman teman-teman, hal aneh apa yang teman-teman pernah rasakan bareng dengan mantan kalian. Jangan sampai terjadi adanya kasus pembunuhan dengan mantan. Yang belum punya mantan juga boleh kok ikut sharing pengalaman. Silahkan komen di bawah ini, ceritakan pengalaman teman-teman. Boleh request untuk video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Aku Daniel Ahmad undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.